Shalom, ada sukacita, men. Saya buka masker saya karena jarak kita jauh. Dibantu saja nanti istri ya. Dari rumah. Hari ini kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, tema kita sikap yang benar menghadap Allah. Ya, tapi sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, kita berduka cita ya atas berpulangnya sahabat teman hamba Tuhan ya almarhum pendeta Jarod ya Nawang Bawono ya tadi malam ya dipanggil Tuhan, dan kita berdoa supaya perjalanan pada pagi hari ini ke Cilacap ya akan dimakamkan di pemakaman keluarga ya. Jadi kita berduka karena memang beliau sudah lama sakit ya. Jadi karena sakitnya bukan COVID ya. Kalau COVID harus segera dimakamkan di sini, tidak boleh dibawa kemana-mana. Tetapi beliau sakitnya sakit penyakit yang sudah lama memang dialami, dan memang kaget juga karena hari Sabtu ya hari Jumat malam masuk rumah sakit, kemudian tadi malam dipanggil Tuhan itu Tuhan ya lalu menyertai kita dan keluarga ya, Ibu Ria dan anak-anak, kiranya diberi kekuatan ketambahan oleh Tuhan. Bukan hanya itu, ternyata kemarin juga ada hamba Tuhan juga di dalam grup kelompok hamba Tuhan di Bali Partnership. Saya membaca ya ada juga hamba Tuhan ya yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hal yang asing lagi sebenarnya bagi kita jika tiba-tiba kita mendengar ya ada orang yang dipanggil oleh Tuhan, karena memang itulah kehidupan. Kita tidak tahu kapan waktunya kita ya meninggalkan dunia ini. Nah, tetapi sebelum dipanggil Tuhan, kita perlu memastikan selama hidup kita, adakah kita beribadah kepada Allah yang benar, kepada Allah yang hidup, dan bagaimana ibadah kita selama ini, adakah berkenan kepada Tuhan, adakah menyenangkan hati Tuhan, adakah melalui ibadah kita diberkati oleh Tuhan. Ya, sikap yang benar menghadap Allah, sikap yang benar datang ke hadirat Allah. Ya, ibadah itu sehingga menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Allah, ibadah yang menyukakan hati Allah, ibadah yang membuat Allah puas dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya jangan sampai ibadah kita hanya rutinitas belaka. Ya, secara rutin. Ya, hari Minggu datang ke gereja. Oh, ini masa pandemi PPKM tidak bisa ibadah di gereja. Oh, kita ibadah di rumah. Tetapi menjadi satu kebiasaan. Nah, adakah itu ya memuaskan hati Allah atau berkenan kepada Allah? Apakah yang kita lakukan ya membuat kita akhirnya diberkati oleh Allah? Wah, ini pertanyaannya luar biasa. Apakah ada ibadah yang dilakukan oleh seseorang tapi dia tidak diberkati di dalam ibadah itu? Bisa. Kalau itu hanya semacam kebiasaan saja. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 13, firman Tuhan berkata begini. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Ada pemungut cukai, orang yang berdosa, datang kepada Tuhan, ke bait Allah, dan berdiri jauh-jauh, tidak berani mendekat mimbar, kira-kira begitu, tidak berani mendekat altar, berdiri jauh-jauh dan memandang ke langit pun tak berani. Ya, ia memukul-mukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Berbeda dengan
yang lain, yaitu orang Farisi yang datang kepada Tuhan dalam hal ibadahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita beribadah, datang menghadap Tuhan, apakah ibadah kita tersebut sudah berkenan kepada Allah? Perlu kita mempertanyakannya di dalam diri kita, di dalam hidup kita, di dalam kebiasaan kita yang datang kepada Tuhan, yang datang beribadah. Apakah melalui online atau bertatap muka seperti saat ini yang ada di gereja? Adakah kita datang kepada Tuhan, ya, ibadah ini berkenan kepada Allah? Apakah ibadah kita mendatangkan pahala bagi kita? Ada pahalanya enggak ibadah ini? Ada pahalanya enggak? Ada berkat enggak bagi kita? Perlu kita pertanyakan. Ya, bagaimana penilaian Tuhan terhadap ibadah kita? Apakah Tuhan dipuaskan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, apakah Tuhan berkenan kepada kita, kepada ibadah kita? Apa yang kita lakukan? Semua pertanyaan ini sangat penting supaya ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Wah, kenapa Pak Pendeta berkata menjadi sia-sia? Karena faktanya kebenaran firman Tuhan nanti kita lihat ada orang yang datang beribadah, tetapi dia tidak diberkati oleh Tuhan, tidak dapat apa-apa. Datang kepada Tuhan, kira-kira begini, datang ke gereja, kita beribadah, kemudian selesai pulang, tapi tetap hampa, tetap tidak mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Ya, nah, perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya, melalui orang yang datang ke bait Allah, orang Farisi dan pemungut cukai, ya, menolong kita untuk mengerti bagaimana sikap yang benar menghadap Allah ketika kita beribadah. Ya, sikap yang benar itu yang bagaimana? Ini penting Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat 9 berkata begini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Konteksnya di situ ada orang yang menganggap dirinya benar. Beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Perhatikan, tujuan mereka datang ke bait Allah untuk berdoa. Baik bukan? Sangat baik. Dua orang ini, dua model ini, dua contoh ini, ya, datang ke bait Allah untuk berdoa. Sangat bagus. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ada apa dengan orang Farisi? Ada apa dengan pemungut cukai? Ada apa dengan dua model ini sehingga ditunjukkan oleh Yesus? Dan dua orang ini datang menghadap Allah di bait Allah. Ada apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari perumpamaan ini kita dapat belajar sesungguhnya bagaimana sikap yang benar, tindakan yang benar ketika kita datang ke bait Allah, ketika kita datang beribadah, ketika kita datang menyembah Dia, ketika kita datang beribadah secara online pun sama, tidak harus datang ke gereja. Nah, bagaimana sikap kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menjauhkan diri dari sikap membenarkan diri sendiri, menganggap diri benar, menganggap diri suci, meninggikan diri, dan kemudian menyalahkan orang lain, merendahkan orang lain, menganggap orang lain bersalah, menganggap orang lain lebih rendah. Ya, dengan kata lain, jangan seperti orang Farisi. Ada apa dengan orang Farisi? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus waspada. Jangan sampai ibadah kita suatu yang biasa kita lakukan, tetapi fakta yang kita lakukan kita seperti orang Farisi. Waspada,
Jangan terjebak dalam kehidupan ini seperti orang Farisi ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada apa orang Farisi? Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Baik bukan? Sangat baik. Kalau kita mengucap syukur, itu baik. Dan memang semestinya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara bangun pagi, masih bernapas. Baik bukan? Mengucap syukur masih bernapas. Coba lihat kiri kanan dan katakan masih bernapas. Dan di rumah masih bernapas. Kalau ada 2 orang atau 3 orang dan katakan haleluya. Puji Tuhan, ya bersyukur. Haleluya, masih bernapas. Orang Farisi datang ke bait Allah. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Bagus, mantap, luar biasa. Tetapi persoalan berikut, apa? Karena aku. Ini mulai akunya. Karena aku. Ada apa dengan dia? Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Mulai membeda-bedakan. Mulai menganggap diri lebih hebat, lebih tinggi, lebih benar. Aku mengucap syukur. Kenapa? Karena aku tidak sama seperti orang lain. Ya, memang bagus juga dia. Dia berkata begini, aku bukan perampok. Betul, dia bukan perampok. Baik bukan? Baik bukan perampok. Bukan orang lalim. Orang lalim itu orang yang tidak mau tahu tentang Tuhan. Jadi orang Farisi ini tahu tentang Tuhan. Dia belajar firman. Dia juga sering khotbah. Dia menasihati orang. Kelihatannya memang betul-betul alim. Sopan. Ya pakaiannya dijaga rapi. Pakaian yang benar-benar menunjukkan dirinya sebagai orang Farisi yang tahu kebenaran. Wow, luar biasa. Bukan pezina. Saya nggak berzina. Enggak selingkuh, bagus. Menjaga hidup untuk tidak pikiran porno. Ya, tidak melakukan perzinahan. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Nah, ada orang yang datang ke bait Allah, yaitu pemungut cukai. Orang Farisi berkata, aku tidak seperti pemungut cukai itu. Siapa pemungut cukai itu? Pemungut cukai itu orang berdosa, yang suka korupsi, yang memperkaya diri sendiri. Wah, ini dituduh. Pokoknya sebutan pemungut cukai itu identik dengan orang berdosa yang melakukan hal yang jahat. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini? Dikatakan, aku berpuasa 2 kali seminggu. Wow. Saudara, sudah berapa lama tidak berpuasa? Sudah lama ya, 1 tahun lebih ya. Masa Covid adakah kita berpuasa? Enggak. Tapi orang Farisi kebiasaan, aturan mereka lakukan. Berpuasa 2 kali seminggu, rutin, terus. Apalagi yang baik sebenarnya kalau kita lihat. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Aku bekerja, aku dapat berkat, aku dapat untung 10% dari keuntunganku, dari berkat itu. Aku ambil dan aku bawa ke bait Allah. Aku persembahkan. Kewajibanku, persepuluhan itu wajib. Memberikan 1/10. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang dilakukan oleh orang Farisi bukanlah hal yang salah. Semua memang tercatat dalam Alkitab, dalam firman Allah. Kita perlu berpuasa, kita perlu baca Alkitab, kita perlu memberikan persepuluhan kita. Kita jangan berzina, jangan melakukan dosa-dosa, jangan mabuk dan semuanya. Semuanya ada di dalam firman Tuhan, tetapi semuanya itu menjadi tidak berkenan kepada Allah. Karena ia melakukan atas dasar meninggikan dirinya. Dia sombong. Pelajaran bagi kita. Jangan pernah kita melakukan kegiatan, rutinitas kita
cara ibadah kita yang kelihatan orang lain adalah rohani, yang memang kalau kita lihat rohani datang kepada Allah, bernyanyi, bersorak-sorai, memberikan persembahan, memberikan persepuluhan kita, membantu orang lain, tetapi kemudian kita berkata, ini aku sudah lakukan yang benar, ini aku, bukan seperti dia itu loh, yang gak pernah ke gereja, bukan seperti dia itu loh, yang gak pernah ibadah, bukan seperti dia itu loh. Kok tumben-tumbennya hari ini dia datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Kok sepertinya hebat-hebat banget. Dia sekali-sekali aja. Saya tiap minggu, saya terus beribadah, saya baca Alkitab, saya tahu di mana itu ayat-ayat yang disebut oleh Pak Pendeta. Saya tahu itu ada perjanjian lama, perjanjian baru. Dia disuruh buka Alkitab, disuruh buka kitab Matius, dibuka dari kitab Kejadian, dia nggak ketemu. Mulai menyalahkan orang, mulai menganggap diri hebat. Waspada. Ada Farisi zaman now, zaman sekarang, yang menganggap dirinya lebih benar daripada yang lain. Dia menganggap dirinya lebih hebat, dan dia bisa menunjukkan dirinya, Tuhan, aku sudah lakukan yang benar Tuhan. Aku sudah setia kepadamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menghadap Allah, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, jangan pernah kita membenarkan diri kita. Jangan pernah kita mau berkata, Tuhan, aku sudah lakukan yang baik ini, saya sudah lakukan yang benar ini. Tuhan, berkatilah aku, Tuhan, lawat aku, Tuhan, perhatikan aku, Tuhan, pedulikan aku. Aku sudah lakukan loh Tuhan, aku setia loh Tuhan, aku jaga loh hidupku Tuhan, pikiranku tidak sampai kotor-kotor amat Tuhan, tidak sampai jorok-jorok banget Tuhan, perkataanku, kata-kata yang saya kendalikan Tuhan, kata-kata kotor, kebun binatang tidak pernah keluar loh Tuhan. Tetapi itu semua hanya untuk membenarkan aku. Tidak seperti dia, tidak seperti orang itu, tidak seperti tetangga itu, tidak seperti pelayan-pelayan Tuhan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mulai terjebak. Melakukan sesuatu dengan menunjukkan kebenaran kita di hadapan Allah. Apakah orang ini berkenan kepada Tuhan? Ternyata tidak. Saudara, menjadi sia-sia apa yang dilakukan oleh orang ini, yaitu orang Farisi, menjadi tidak ada artinya, bahkan mendukakan hati Allah. Jangan sampai pelayanan kita mendukakan hati Allah karena kita menganggap ini aku sudah lakukan Tuhan. Jangan sampai ibadah kita mendukakan hati Allah karena kita tidak melakukannya dengan motivasi yang benar, tetapi kita mau hanya mempertontonkan kepada orang lain, bahkan mempertontonkan di hadapan Tuhan dengan mau menunjukkan diri sebagai orang yang benar. Sudah aku lakukan loh Tuhan, sudah aku buat, tidak seperti ini, tidak seperti itu, dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang meninggikan diri ini, orang yang merasa dirinya benar ini, dia memang beribadah kepada Tuhan, dia memang lakukan puasanya oke, persepuluhannya oke, ya tidak berzina, ya tidak memabuk dia rajin beribadah, ya. Dia juga mempelajari kitab suci, saudara. Orang Farisi, ahli Taurat mereka, tahu kebenaran. Tetapi semuanya menjadi syirik. Karena apa? Datang kepada Tuhan dengan kesempurnaan. Datang kepada Tuhan dengan memamerkan perbuatannya yang baik. Menjadi perbuatan yang tidak baik, menjadi sirna. Karena dilakukan dengan motivasi yang tidak murni. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah kita menganggap diri kita hebat di hadapan Allah ketika kita beribadah, dan jangan pernah menuduh orang lain tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita. Orang Farisi berkata, tidak seperti pemungut cukai itu Tuhan, aku tidak seperti ini, dia kan pendosa. Hidup saya benar. Tetapi kita lihat nanti, Tuhan katakan dia tidak dapat apa-apa. Bahkan
direndahkan. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Menjadi perhatian bagi kita. Jangan sampai kita terjebak. Karena ada potensi untuk kita menjadi orang-orang Farisi di zaman sekarang ini. Ada potensi bagi kita yang belajar firman Allah, yang setia beribadah, yang berdoa dan berpuasa, yang menyembah Allah dengan cara yang luar biasa, mengangkat tangan dan berkata haleluya, puji Tuhan, mulai berkata-kata dengan hal yang indah yang luar biasa. Tetapi kemudian terjebak, kita menjadi pribadi-pribadi yang sombong rohani, menganggap diri benar. Aku lebih hebat daripada yang lain. Bagiku ada Roh Kudus, bagi orang itu nggak ada Roh Kudusnya. Wow, bahaya, bahaya, sangat berbahaya. Tidak akan dapat apa-apa. Tuhan menilai kita. Tuhan melihat ibadah kita. Adalah apakah kita sudah melakukan ibadah ini dengan sungguh-sungguh? Adakah ibadah yang sejati ini kita sudah lakukan yaitu menyenangkan hati Allah, memuaskan hati Bapa? Orang Farisi ini bukannya memuaskan hati Bapa, melainkan mendukakan hati Bapa. Sedih. Kok kamu datang dengan cara seperti itu sih, kira-kira begitu bahasa saya ya. Kok kamu datang dengan memamerkan keadaanmu ya, menganggap dirimu hebat ya. Jangan pernah kita menganggap diri kita hebat. Jangan pernah menganggap diri kita ini orang yang beriman yang sudah hebat luar biasa. Tetapi mari kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus berjuang. Jangan sampai kita terjebak dengan gaya-gaya orang Farisi. Jangan sampai kita terjebak di dalamnya. Ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang memang tadinya betul-betul dia beribadah kepada Allah, melayani Allah, kemudian dia mulai naik posisi, mulai dia dikenal, mulai dipakai oleh Tuhan, mulai hebat. Tetapi mulai masuk namanya kesombongan. Mulai merasa kalau bukan aku, ya, kalau bukan aku yang melayani, nggak maju gereja itu, nggak maju pelayanan itu, nggak maju sinode itu, nggak maju itu pelayanan itu semua. Ya, tim ini tidak akan maju kalau aku tidak ada di sana. Sombong, sombong. Memang dipakai Tuhan, tapi jangan sombong. Semuanya akan sirna manakala kita masuk kepada kesombongan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, model yang pertama ditunjukkan oleh Yesus melalui perumpamaan ini dengan sikap atau gaya orang Farisi yang membenarkan diri sendiri dan menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Tetapi contoh yang kedua, dan ini menjadi bagian kita, ya, tetap memiliki kerendahan hati, ya, supaya ibadah kita berkenan kepada Allah. Ibadah kita akhirnya kita diberkati oleh Allah. Ibadah kita memuaskan hati Allah. Mari datang menghadap Allah dengan kerendahan hati. Ya, pemungut cukai menyadari dirinya sebagai orang berdosa. Karena dia sadar dia orang berdosa, dia yang membutuhkan belas kasihan Allah. Dia membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dia membutuhkan pelayan Tuhan. Dia membutuhkan bahwa Tuhan akan memberkati dia. Dia butuh Tuhan. Suatu ketika Tuhan Yesus pernah berkata bahwa yang butuh dokter itu orang sakit. Ya, orang yang merasa dia sehat, dia tidak butuh dokter. Nah, ada banyak orang yang merasa diri benar, tidak perlu Tuhan. Tetapi orang pemungut cukai ini, dia sadar memang hari-hari dia bergelut dengan kehidupan yang membuat dia bisa jatuh dalam dosa. Tetapi pemungut cukai yang satu ini menyadari dirinya bahwa dia orang berdosa. Satu ketika ada seorang pemungut cukai yang bertobat, namanya Zakeus. Apa yang dia katakan ketika dia berjumpa dengan Yesus? Yang aku pernah ambil keuntungan lebih dari yang sebenarnya. Artinya dia mengambil
keuntungan yang lebih besar. Dia mempermainkan catatan, misalnya sebagai pemungut cukai yang harus dibayar 1 juta, tapi dia minta 1.500.000 atau 2.500.000 atau 1 juta tadi untung buat dia. Jadi dia menjadi orang kaya. Tetapi kemudian dia berkata, kalau ada yang kurugikan selama ini, aku akan ganti 2 kali lipat. Aku akan ganti. Wow, dia bertobat, saudara. Dia menyadari. Kenapa dia bertobat? Karena dia berjumpa dengan Yesus. Jadi pemungut cukai ini pun yang ditunjukkan oleh Yesus dalam perumpamaan ini, pemungut cukai yang menyadari dirinya berdosa dan dia mau mengakui dosanya, dia mau minta ampun di hadapan Tuhan, dia mau hidup benar, dia datang dengan kerendahan hati. Dengan rendah hati, ia datang menghampiri Allah di bait yang kudus itu. Kira-kira begini. Ketika kita datang ke bait Allah, datang ke gereja, mulai menghadap pintu gereja, waktu mau masuk kita rasanya sudah dengan gemetar. Tuhan, aku masuk dalam bait-Mu yang kudus. Jamah saya Tuhan. Pimpin saya Tuhan. Kuduskan saya Tuhan. Ini perlu kita teladani. Ya jangan asal masuk saja, sudah di dalam, ngoceh-ngoceh lagi, ngomong sana, ngomongin orang lain lagi. Wow! Jangan sampai di gereja kita ngerumpi, gosip. Ya 5 menit lagi ibadah masih sempat ngomongin orang. Tapi di sini nggak ada ya, Bapak Ibu, nggak ada yang ngaku kan? Halo, yang di rumah mau ibadah online nih masih ngomongin orang nggak? Dia itu loh. Kasih tahu dia itu nggak pernah ibadah loh, kita kan ibadah terus. Hati-hati, jangan terjebak menganggap diri orang benar. Tuhan, kami mau beribadah hari ini. Situasi seperti ini, saya harus memelototi HP ini Tuhan yang kecil ini. Aku harus melihat TV ini Tuhan, monitor komputer ini Tuhan. Tapi aku tahu, aku datang dengan kerinduan menyembah-Mu. Sucikan, kuduskan aku Tuhan. Aku rindu diberkati oleh Tuhan melalui ibadah ini. Ketika menyanyi, aku menyanyi dengan sungguh-sungguh. Ketika menyembah dengan sungguh-sungguh. Ketika dengar firman, aku dengar firman dengan sungguh-sungguh. Walaupun terbatas hanya di depan monitor HP yang kecil. Atau TV juga yang kecil. Tapi perbuatanku yang mendukakan hati-Mu, ampunilah aku Tuhan. 1 minggu ini ada perkataanku yang tidak memuliakan nama-Mu, ampunilah aku Tuhan. 1 minggu ini Tuhan, pikiranku, perbuatanku semuanya mendukakan hati-Mu. Aku tergoda melakukan hal yang jahat, ampunilah aku Tuhan. Dan hari ini aku mau datang kepadamu, aku beribadah kepadamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang dilakukan oleh pemungut cukai itu. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, serasa tidak berani masuk ke dalam bait Allah itu. Berdiri jauh-jauh, dan bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Dia tidak menyombongkan dirinya. Dia tidak bisa berkata ini aku. Tidak, tapi tidak berani melihat ke atas, melainkan memukuli dirinya. Tuhan, aku orang berdosa. Minggu ini, kalau Tuhan mengingatkan kita ada dosa yang kita lakukan, mungkin pikiran kita jahat. Hari ini kita datang kepada Tuhan ketika kita beribadah dan berkata, Tuhan ampuni aku, pikiranku Tuhan jahat. Kita diingatkan oleh Roh Tuhan, ada kebencian di dalam diri kita kepada orang lain. Kita berkata, ampuni aku Tuhan, aku sudah membenci dia dan aku mau mengampuni dia. Oh, mungkin kita kecewa kepada Tuhan dalam minggu ini. Kita berkata, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku sempat kecewa karena situasi aku yang kualami seperti ini Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Memukul dirinya, bertanda menyadari orang berdosa dan butuh kuasa Allah, butuh belayan Allah, butuh Tuhan.
butuh pemulihan daripada Tuhan, memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Saudara, mengapa berkat Tuhan tidak turun atas kita? Mengapa pertolongan Tuhan tidak turun atas kita? Karena ada dosa. Dan pemungut cukai ini menyadari hal itu. Aku orang berdosa. Saya orang berdosa. Saudara orang berdosa. Yang di rumah, saudara orang berdosa. Kita, karena kadang-kadang pikiran kita bisa begitu kacaunya luar biasa. Mungkin ada orang atau sahabat kita berkata, "Oh, kamu punya pergumulan, ayo kita berdoa." Kemudian kita, karena pergumulan itu terlalu berat, kita berkata, "Nggak usah berdoa. Zaman sekarang kok berdoa? Nggak perlu berdoa juga toh seperti ini. Mana hasilnya?" Nah, kita sudah berdosa di situ, menuduh Allah telah melakukan hal yang tidak patut buat kita. Sudah berdosa, saudara. Jadi mohon ampun kita, Tuhan ampuni aku. Hari ini aku datang kepadamu, aku beribadah. Ampunilah aku, saudara dan saya. Kita datang kepada Tuhan seperti pemungut cukai. Kasihanilah aku Tuhan. Aku lemah, imanku lemah. Kasihanilah aku Tuhan. Hari-hari yang kulalui banyak kali mendukakan hatimu. Kasihanilah aku Tuhan. Ketika itu terjadi, ketika kita datang dengan kerendahan hati, sungguh merindukan kasih daripada Allah, maka perhatikan di ayat 14 ini. Aku berkata kepadamu, orang ini, siapa dia? Pemungut cukai ini, yang beribadah dengan merendahkan diri ini, yang datang kepada Tuhan dengan menyadari dirinya sebagai orang berdosa. Orang ini, pemungut cukai ini, yang beribadah ini dengan motivasi yang benar, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Artinya orang ini diberkati Tuhan. Orang ini memuaskan hati Allah. Orang ini dipuaskan juga oleh Allah. Allah berkenan kepadanya. Orang ini, siapa dia? Pemungut cukai ini, yang merendahkan diri ini, yang menyadari bahwa dirinya orang berdosa, yang menyadari bahwa dia butuh belas kasihan Allah. Orang ini diberkati oleh Tuhan. Orang ini dibenarkan oleh Tuhan. Siapa orang ini? Saudara dan saya. Amin. Coba lihat kiri kanan. Engkaulah yang diberkati Tuhan. Katakan, Bapak Ibu, engkaulah yang diberkati Tuhan. Engkaulah yang dibenarkan oleh Allah. Jika kita datang, engkau datang dengan merendahkan diri seperti pemungut cukai ini. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Orang Farisi tadi berkata, tidak seperti pemungut cukai. Tetapi di garis akhir, dua-duanya beribadah. Yang tadi dilecehkan, yang direndahkan itu, ternyata itulah yang ditinggikan oleh Tuhan. Pulang dengan penuh kebahagiaan. Saudara dan saya, ketika beribadah, pastikan kita memuaskan hati Allah. Karena kita datang dengan merendahkan diri. Kemudian kita pastikan, Tuhan, aku mau selesai dalam ibadah. Aku pulang dari ibadah. Aku diberkati oleh Tuhan. Aku dibenarkan oleh Tuhan. Doaku dikabulkan oleh Tuhan. Aku dipuaskan oleh Tuhan. Karena aku melakukannya dengan motivasi yang benar di hadapan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan ibadah kita? Apakah seperti orang Farisi atau pemungut cukai? Apakah kita diberkati oleh Tuhan dalam setiap ibadah kita? Saya merindukan dalam ibadah hari ini, semua kita diberkati Tuhan. Amin. Semua kita diberkati Tuhan. Apakah juga Tuhan puas dengan apa yang kita lakukan? Saudara, Tuhan kiranya membenarkan kita, memberkati kita. Orang ini dibenarkan Tuhan. Saudara dan saya dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita, memulihkan kehidupan kita yang tadi kita sadar orang berdosa, kemudian Tuhan pulihkan. Kemudian kita meminta sesuatu kepada Tuhan supaya Tuhan berkati kita, Tuhan akan berikan. Amin.
yang mengalami sakit penyakit disembuhkan, dipulihkan, yang mengalami kesulitan ekonomi datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, diberkati oleh Tuhan, terjadi mujizat. Mengalami masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam hal apapun, ketika kita datang kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dibenarkan, dikatakan orang ini yang beribadah ini mengalami kepuasan. Saudara dan saya, kita akan mengalami kepuasan. Untuk itu, mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Jangan membenarkan diri, jangan menyombongkan diri, jangan jadi seperti orang Farisi. Dan yang kedua, tetaplah merendahkan diri, menyadari bahwa kita ini lemah, kita butuh Tuhan, kita butuh kasih Allah. Tetap merendahkan diri, menyadari bahwa kita orang berdosa. Kita meneladani sikap atau tindakan dari pemungut cukai ini. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian.